Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin telah disampaikan bahwa salah satu jihad yang berat diantaranya adalah mengingat Allah bahkan dalam saat kita sholat, apalagi di luar sholat. Oleh karena itu yang diperlukan adalah niat kita, keseriusan kita saat akan sholat untuk betul-betul latihan sungguh-sungguh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sungguh-sungguh ternyata belum optimal, belum maksimal apa yang kita inginkan untuk terus mengingat Allah, maka Allah sungguh maha tahu tentang hati kita, pikiran kita atas hambanya yang sudah berusaha untuk mengingatnya. Karena dalam sholat pun kita juga kesulitan, maka apa yang harus dilakukan? Lamma kanat al-jama'ah fi shalat min ahammi ma yatlubu fiha lima warada fiha minas sawab al-jasil wa fi tarkiha minal wa'idis syadid. Yang penting diantaranya adalah kalau kita sholat mengingat Allah belum bisa maksimal 100% mengingatnya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengakui kekurangan kita, maka kita harus rajin-rajin sholat jamaah. Nah, dengan sholat jamaah itulah yang sudah sangat jelas pahalanya, tidak hanya pahalanya yang lebih tinggi, tapi untuk diterimanya amal ibadah sholat kita itu lebih mudah. Maka kita ini sungguh harus berusaha untuk melakukan jamaah. Baik, ya semoga bisa selalu jamaahnya di masjid. Kalau enggak bisa, ya dengan keluarganya. Tapi jamaah di masjid tentu yang lebih utama. La tatruk al-jamaah fil maktubatil khamsi li'anna as-salata ma'al jamaah tabdulu ala salatil fadhi. Kita usahakan untuk tidak meninggalkan jamaah karena keutamaan jamaah itu jelas lebih utama dibandingkan sholat berjamaah. Ay al-munfaridi bisab'i wa isyrina darajah. Dan kelebihannya 1:27 derajat. Wakila bi khamsin wa isyrin darajah, dan ada yang mengatakan 25 derajat selisihnya. Nah, antara 1 derajat ke derajat satunya itu jaraknya sungguh lumayan banyak. Maka dengan usaha jamaah kita akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihim al-jamaah illa istahwadha alaihim syaitan. Seandainya satu perkampungan, walaupun satu kampung itu hanya 3 orang, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai satu kampung itu tidak ada yang jamaah, maka setan itu akan mudah ngubek-ngubek. Maka setan itu akan mudah menggoda perkampungan tersebut. Makanya kalau ada lingkungan banyak jinnya, setannya, jangan-jangan memang tidak ada yang jamaah satu lingkungan itu. Nah, maka kita perlu meningkatkan kualitas jamaah lingkungan. Nah, ini penting. Kenapa? Agar para setan yang ada di lingkungan sini
tidak gegabah nggodain setiap warganya. Jadi kalau kita jamaah secara tidak langsung juga memberikan perlindungan kepada tetangga-tetangga kita agar tidak mudah digoda oleh setan. Nah, kira-kira begitu. Gulaba fa'alaika bil jamaah. Nah, untuk mengalahkan godaan-godaan setan itu ya tentu dengan jamaah. Maka kalau ada orang yang sedikit agak belok itu, kalau kita tidak bisa melarangnya, ya sudah diajak jamaah saja. Lambat laun, lambat hari, kemudian insya Allah akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada saudara atau tetangganya yang agak belok-belok itu, kalau kita tidak bisa melarang, mencegah, sudah, ayo kita jamaah. Insya Allah nanti bisa dilindungi dari godaan setan. Fa inna ma ya'kulud dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi ibaratnya kalau kita itu tidak sholat jamaah, ibarat ada harimau mau menerka hewan itu mudah sekali. Jadi setan itu mau nggodain orang yang tidak jamaah itu lebih enteng dibandingkan orang yang mau jamaah. Nah, disinilah pentingnya seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli ma'ar rajul azka min salati wahdah. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi mar rijal. Wa ma kana aksar fa huwa habbu ila Allah. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi wa sahaha Ibnu Hibban wa ghairihi. Dan ada hadis lagi, kalau ada orang jamaah berdua itu bagus, tapi akan bagus lagi ketika jamaah bertiga. Dan semakin banyak jumlah orang yang berjamaah itu semakin baik. Maka kita penting ya sesekali ngajak keluarga atau tetangga untuk diajak jamaah. Wa qala ba'dus salaf, idza qamat al jama'atu nadarallahu ila qalbil imam. Kalau orang sedang berjamaah, Allah cukup melihat kepada imamnya. In kana fihi khairan radiya anhum. Kalau imamnya itu orangnya tulus, kalau imamnya itu orangnya baik, kalau imamnya itu menurut Allah adalah orang yang soleh, maka Allah cukup melihat imamnya untuk menerima seluruh amalannya para jamaahnya. Nah, di sini kadang penting mencari imam itu orang yang punya nilai pemahaman keagamaan yang baik. Wa qabla salatihim dan salatnya diterima. Wa ghafara lahum, dan jamaahnya juga diampuni dosanya, tidak hanya imamnya saja. Jadi kalau ada orang berjamaah, Allah Subhanahu wa taala yang dilihat cukup imamnya dulu. Imamnya baik, salatnya diterima seluruh jamaahnya, diampuni seluruh jamaahnya. Wa ilam yakun fi khairun nadhara ilal qalbil ma'mum. Tapi kok ternyata imamnya juga enggak benar-benar amat. Ketika Allah melihat hatinya imam, Allah kemudian melihat hatinya para makmum. Ila qulubil ma'mumin. Fa in kana fihim fi qalbi khairun. Kalau ada makmum, imamnya nih kurang benar nih, kemudian ada makmum yang hatinya bersih baik, radhiya anhum, kemudian Allah itu meridhoi, wa qabula salatihim, dan salat jamaahnya juga sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilam yakun fihi man fil qalbi khairun nadhara ila istima'ihim.
Kalau seandainya pun imamnya hatinya kurang pas, para jamaahnya juga hatinya kurang tulus, maka Allah melihat kebaikannya orang yang berkumpul. Maka di sini penting, semakin banyak orang yang jamaah, semakin baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana fi man fil qalbi khairun radiya anhum wa qabula salatihim wa illam yakun fi qalbihim khairun nadara ila istima'ihim fis shalah wa ila qiyamihim baina yadayhi fayardu anhum wa yataqabbala salatahum wa yaghfir lahum. Jadi dengan berkumpulnya, dengan rapinya berjamaah itu menjadi tambahan nilai dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima ibadahnya, diampuni dosanya, meskipun hatinya imamnya, hatinya jamaahnya kurang pas. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melihat dari kekompakannya orang-orang yang berjamaah. Wa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu al-madinata fil jannah. Allah Subhanahu wa taala membuat kota di dalam surga. Yuqalu laha Madinatul Jalal. Nanti di surga itu ada kota namanya Al-Jalal. Wa fiya qasrun, di sana ada apartemen mewah. Yuqalu lahu qasrul azmah, yaitu apartemen yang megah mewah. Wa fi baitun yuqalu lahu baitur rahmah, dan di sana ada kamar atau blok yang namanya Baitur Rahmah. Wa fi arba'atu alafi saririn, dan di sana ada 4.000 ya tempat tidur yang sangat baik. Ala kulli saririn arba'atu alafin hurain. Waduh, ini pagi-pagi bahas bidadari. Ada 4.000 bidadari. Mala aina ra'at wala uduna samiat wala khatara ala qalbi basyarin. Jadi nanti kalau orang rajin jamaah, dibangunkan Allah Subhanahu wa taala di surga apartemen yang mewah. Di apartemen mewah itu ada blok yang namanya Baitur Rahmah. Baitur Rahmah itu bidadarinya banyak sekali. Nah, bidadari ini bedanya bidadari ini meskipun cantik, konon cantik sekali, itu nggak pernah minta belanja. Dia beda dengan bidadari yang di dunia. Jadi di surga udah dicukupin. Tapi ya tetap baik-baik sama istri yang dari dunia, konon lebih cantik lah. Wa qalu wahukia anna rajulan a'ma. Ada sebuah cerita seorang laki-laki yang buta. Kana mulian bi sholatil jamaah fayatiha min ghairin. Dia ini rajin jamaah meskipun buta. Yakudu fawaqa'a yauman fit tariq. Dia berangkatnya ini ya kadang dibonceng orang meskipun begitu, tapi suatu ketika dia jatuh. Fana bahasa ra'sahu fahamala ila darihi. Ya ceritanya ada orang buta, rumahnya jauh dari masjid tapi rajin jamaah. Di perjalanan jatuh. Kemudian diboponglah, diantar ke rumahnya. Faqalat lahu zaujatahu. Kemudian istrinya bilang kepada dia, ya hada inna sholatul jamaah ghairu wajibah. Istrinya bilang, sholat jamaah itu gak wajib alaika, kepadamu, yang termasuk orang yang buta. Oh, yang seger juga gak wajib kalau ahlussunnah, tapi fardu kifayah. Wajibnya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang jamaah sudah cukup.
Nah, tapi apakah sekedar itu? Nah, ini ada cerita orang buta yang rajin jamaah suatu ketika di perjalanan jatuh, pingsan, kemudian dibawa pulang. Ketika siuman, istrinya bilang, kamu ini nggak punya kewajiban jamaah. Wa anta latil kalkhalah, kok sampai kamu belainya sampai kayak begitu amat itu loh. Untuk pergi jamaah aja kok sampai begitu, sampai jatuh-jatuh. Faqala laha in kana Allah ta'ala qad akhadha nur basari faqad abqa alayya nur qalbi fala anqati'a anil jamaah. Kemudian dia menjawab, kalaupun Allah mengambil mata penglihatan saya, tidak bisa melihat dunia, tolong jangan engkau matikan mata hati saya kepada Allah untuk terus ikut jamaah. Jadi jawabnya begitu. Faqad abqa aliyya, karena Allah telah menghidupkan hatiku, katanya dia. Allah yang menghidupkan mata hatiku untuk terus ikut berjamaah. Fana matil kalailah, kemudian malam itu tidur. Faro'a, kemudian ketemu an-nabiya, mimpi maksudnya. An-nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, di dalam tidurnya. Faqala lahu lam tusyajar ma'a zaujatika. Faqala min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah tanya, apa yang terjadi antara kamu dengan istrimu sampai bertengkar? Nah, kira-kira untuk menegaskan saja. Faqala, kemudian menjawab, min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah. Apa yang menjadi diskusi saya dengan istri mungkin agak bertengkar mungkin ini. Agak bertengkar ini. Kamu ini buta kok ya bela-belain jamaah. Kira-kira kan begitulah. Kemudian Rasulullah bertanya, kok sampai begitunya? Nah, kemudian jawab, min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah. Saya ini sampai gaduh sama istri itu ya karena ingin menjalankan sunnah yang engkau ajarkan wahai Rasulullah. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengusap biadihil karimah, dengan tangannya yang mulia itu, ala ainaihi, pada kedua matanya orang yang buta. Fa'ada basiran bi barakatin Nabi, kemudian sembuh, langsung sembuh. Tidur diusap Nabi, mimpi, pagi-paginya bangun sembuh. Wa bi barakati sunnatihi, dan karena berkah sering menjalankan sunnah yang berupa jamaah itu. Jadi karena rajin jamaah ini, orang ini diberikan kesembuhan dari buta hatinya, dari buta matanya. Karena hatinya tidak buta, digunakan jamaah terus. Nah, ini terkadang ada orang yang matanya seger tapi tidak rajin jamaah, ini rugi. Karena dengan jamaah taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Allahumma wafiqna lis salatil jamaah wa ghairiha minat ta'ah, wajabna at-tahallafa anha waqfatna min sayyiati, amin. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, dan juga mampu untuk terus berjamaah sholat 5 waktu, dan semoga kita bisa mengajak keluarga saudara untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.